Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya anak-anak kelas 3. Tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasanya, Ibu Guru akan mengadakan tanya jawab terlebih dahulu kepada kalian ya. Silakan kalian jawab dari rumah. Sobahal khair. Kaifa halukum? Ayu yaumin al-an? Ayu yaumin amsi? Ayu yaumin gadan? Setelah itu, mari kita sama-sama awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa belajar. Ayo angkat kedua tangan kalian. Kita membaca doa belajar bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 3, silakan kalian amati dan kalian simak video pembelajaran berikut ya. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia masih mengenai dongeng. Ibu guru akan mengulang kembali ya, mengingatkan kembali apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dan yang harus kalian ingat, pada setiap dongeng terdapat unsur-unsur di dalamnya. Apa sajakah unsur-unsur yang ada pada dongeng? Yang pertama, tokoh. Setiap dongeng atau setiap cerita pasti ada tokohnya, ada pelakunya. Tokoh, yaitu para pelaku yang diceritakan di dalam dongeng. Tokoh dalam dongeng bisa berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Yang kedua, unsur yang kedua adalah latar. Apa itu latar? Latar adalah tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng tersebut. Tempatnya misalkan di hutan, atau di rumah, atau di sekolah, atau di sungai. Waktunya bisa pagi hari, sore, malam, atau minggu lalu, bulan ini, atau hari ini. Suasananya bisa bahagia, takut, sedih, khawatir, dan lain-lain. Yang ketiga, watak dari tokohnya. Watak itu apa? Watak adalah sifat tokoh dalam dongeng. Bagaimana sifat dari tokoh A? Misalkan contohnya, sifat atau watak tokoh A adalah sabar, jujur, atau sombong, atau suka merendahkan orang lain. Nah, itu namanya watak atau sifat. Yang keempat, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita atau jalan ceritanya seperti apa. Dan yang kelima, pesan atau amanat. Setiap dongeng ingin menyampaikan sesuatu hal yang dituliskan oleh penulis dongeng kepada para pembacanya. Itu disebutnya pesan atau amanat. Sesuatu yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Contoh, pada cerita atau dongeng Malin Kundang, terdapat pesan atau amanat agar kita tidak menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua, terkhususnya ibu. Seperti itu ya anak-anak, silakan kalian ingat-ingat kembali unsur-unsur pada dongeng. Selanjutnya adalah menjelaskan isi dongeng. Bagaimana kalian atau kita bisa menjelaskan isi dari dongeng yang telah kita baca atau kita dengarkan? Untuk memahami isi dongeng, kita harus membaca dongeng tersebut dengan cermat dan teliti seluruh teks dongengnya. Jadi, bagaimana kita bisa menjelaskan isi dongeng kalau kita belum membacanya, kalau kita belum membacanya sampai selesai atau membacanya dengan teliti?
Jadi kita harus membacanya dengan cermat dan teliti ya, seluruh isi teks dongeng tersebut. Jangan terburu-buru membacanya. Kita dapat memahami isi dongeng tersebut juga dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan tersebut berdasarkan kata tanya. Kata tanya apa saja? Pertama, kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ibu guru ulangi ya. Kita dapat memahami isi dongeng tersebut juga dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan tersebut berdasarkan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalian buat pertanyaan dari kata tanya tersebut. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran akan memudahkan orang yang membaca dongeng memahami dan mengingat isi dongeng tersebut. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Ayo kita belajar membuat peta pikiran. Pada slide berikut terdapat sebuah dongeng yang berjudul Kisah Kucing Kecil. Silakan kalian dengarkan ya. Ibu guru akan membacakan dongeng Kisah Kucing Kecil untuk kalian. Seekor kucing kecil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Ketika ia mendekati kandang kuda, ia mendengar binatang besar itu memanggilnya. Hai, kamu kucing kecil. Kamu tahu, pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari hewan lain di sini. Kamu tahu kenapa? Itu karena aku bisa mengangkat beban yang berat untuknya. Kamu kucing kecil tidak bisa apa-apa, kata si kuda meremehkan. Kucing kecil itu pergi. Setelah berjalan, ia menemukan sebuah kandang sapi. Sapi itu berkata, saya adalah hewan yang paling terhormat di sini. Pemilik ladang membuat susu dan keju dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna di sini, kucing kecil. Si kucing kecil kemudian berjalan lagi. Ia semakin bersedih karena merasa tidak berguna. Ia duduk dan menangis. Tidak lama kemudian, seekor kucing yang sudah tua menghampirinya. Mengapa kamu menangis, kucing kecil? Tanyanya lembut. Si kucing kecil pun menceritakan semua hal yang dialami kepada kucing tua. Dia merasa tidak berguna dibandingkan semua hewan peliharaan tuannya yang lain. Memang benar jika kamu tidak bisa mengangkut beban yang berat dan menghasilkan keju untuk tuanmu, kata si kucing tua. Namun, kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu. Si kucing kecil pun berhenti menangis. Ia berterima kasih kepada kucing tua. Malam itu, pemilik ladang terlihat lelah. Kucing kecil pun menghampirinya dan menjilati kaki tuannya. Kucing kecil pun melompat ke pelukan tuannya. Sang tuan tertawa melihat tingkah kucing kecil. Ia berkata, meskipun saya pulang dalam keadaan lelah, namun kucing ini membuat saya tertawa. Kamu adalah hewan berharga di sini, kata pemilik ladang. Sejak itu, kucing kecil tidak pernah bersedih lagi. Nah, begitulah kisah dongeng Kisah Kucing Kecil. Jika kalian ingin menuliskan isi dongeng tersebut secara ringkas dan dengan bahasa sederhana, bisa dengan membuat pertanyaan berikut lalu menjawab pertanyaannya. Ini yang dinamakan peta pikiran. Kalian buat pertanyaannya dari kata tanya siapa, mengapa, apa, dan lain-lain. Kisah Kucing Kecil. Yang pertama, siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Nah, ayo, siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Ada tuan pemilik ladang, ada kucing kecil, ada kuda, ada sapi, dan juga ada kucing tua. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua dari kata tanya, mengapa?
Mengapa kucing kecil bersedih? Karena merasa tidak berguna dibandingkan hewan peliharaan tuannya yang lain. Yang ketiga, apa yang dikatakan kucing tua? Kucing tua berkata, kucing kecil harus menggunakan kemampuannya yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu. Yang keempat, apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Menjilati kaki tuannya, serta menghibur tuannya yang sedang lelah sehingga tuannya tertawa dan terhibur. Nah, 4 pertanyaan tersebut dinamakan peta pikiran. Dari peta pikiran yang kalian buat, kalian kan bisa menjawabnya dari apa yang kalian sudah baca. Itu bisa kalian ringkas dan kalian jadikan sebuah cerita yang singkat yang bisa kalian ceritakan kembali kepada teman-teman kalian. Sekarang dari peta pikiran yang sudah dibuat dengan kata tanya siapa, mengapa, dan apa, dan juga sudah kita jawab pertanyaannya berdasarkan isi dongeng, kita juga bisa menjelaskan kembali isi cerita dongeng berdasarkan peta pikiran dengan pertanyaan tersebut. Ini dia ringkasan ceritanya ya. Ada seorang pemilik ladang yang memiliki banyak hewan peliharaan. Di antara hewan peliharaannya yaitu kucing kecil, kuda, sapi, dan kucing tua. Suatu ketika, kucing kecil sedih karena merasa tidak berguna dibandingkan hewan peliharaan tuannya yang lain. Kucing tua menghampiri dan mendengarkan cerita kucing kecil. Kucing tua pun berkata, kucing kecil harus menggunakan kemampuan yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu. Kucing kecil pun menjilati kaki tuannya serta menghibur tuannya yang sedang lelah, sehingga tuannya tertawa dan terhibur. Tuannya berkata, kucing kecil sebagai hewan berharga untuknya. Setelah itu, kucing kecil tak pernah bersedih lagi. Jawaban pertanyaan dari peta pikiran bisa kalian tambahkan dengan bahasa sederhana yang kalian ingat dari dongeng tersebut ya. Silakan kalian amati kembali ya, anak-anak. Menyampaikan isi pesan dari fabel. Fabel itu apa? Cerita tentang hewan, benar sekali. Pesan atau amanat yaitu sesuatu yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dongeng. Disebutnya pesan atau amanat. Tentunya sesuatu tersebut hal-hal yang mengajak untuk kebaikan atau pesan tersebut berisi tentang larangan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Bentuk pesan atau amanat dalam dongeng ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Apa itu Bu Guru tersurat dan tersirat? Tersurat artinya pesan atau amanat dongengnya tersebut tertulis langsung di dalam cerita dongengnya melalui watak atau sifat para tokohnya. Contohnya, pesan atau amanat tersirat pada dongeng kisah kucing kecil adalah kita harus menggunakan kemampuan yang diberikan Allah untuk membahagiakan orang lain. Jadi, apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, kemampuan yang sudah diberikan Allah kepada kita itu digunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk membahagiakan atau menyenangkan orang lain. Sedangkan pesan atau bentuk amanat yang tersirat itu artinya pesan atau amanat tersebut tidak dituliskan langsung di dalam cerita dongeng. Jadi nggak ditulisin di dalam dongengnya. Berarti kita harus mencari dan menyimpulkan sendiri pesan dongengnya. Ya dengan cara kita baca dulu dongengnya. Kesemuanya tuh dari seluruh teks dongeng kita baca dengan teliti. Jadi kita bisa mencari dan menyimpulkan apa ya pesannya gitu. Pesan atau amanat tersirat pada dongeng kisah kucing kecil adalah nih yang tidak dituliskan dalam dongeng, tapi bisa kita simpulkan sendiri. Karena kita sudah membacanya, yaitu tidak boleh merendahkan sama ciptaan Tuhan, tidak boleh sombong, tidak boleh rendah diri, atau merasa tidak berguna. Bisa kalian pahami anak-anak? Bentuk pesan atau amanat dalam dongeng ada 2, tersurat dan tersirat. Silakan kalian amati kembali. Apa perbedaannya?
Sekarang, tugas Bahasa Indonesia halaman 133. Kerjakanlah tugas halaman 133 di buku tulis Bahasa Indonesia kalian. Untuk nomor 1, tulis soal dan jawabannya. Kalau untuk nomor 2, langsung kalian tulis jawabannya aja. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, jawaban dari nomor 1 kalian tulis kembali tapi dengan sebuah cerita singkat. Paham ya, seperti yang tadi Ibu Guru sudah contohkan. Kan udah ada peta pikiran tuh. Terus dijadiin cerita lagi tapi ceritanya singkat. Dan kalian juga harus ngelakuin itu di tugas ini, oke? Selamat mengerjakan! Untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan kalian semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang afiah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.